Luar biasa, thank you tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kalau bulan lalu kita sudah berbicara banyak mengenai keluarga, mengenai hubungan tentang pasangan, suami dan istri. Bapak Ibu diberkati oleh firman bulan lalu. Luar biasa sekali, ada banyak Bapak Ibu jemaat yang juga diundang untuk memberikan kesaksian mereka, bagaimana mereka menjadi teladan di dalam keluarga mereka. Dan saya sangat diberkati oleh firman yang disampaikan bulan lalu. Tapi hari ini saya mau kita untuk masuk ke dalam tema yang baru Bapak Ibu. Dan kalau saya boleh memberikan sebuah judul untuk pesan saya, judulnya sedikit panjang Bapak Ibu, tapi saya percaya ini akan memberkati kita semua. Judulnya adalah jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Boleh katakan bersama-sama, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sorry, saya ambil pointernya sebentar. Oke. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kalau saya boleh menyampaikan sebuah cerita sedikit Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu kita kehilangan salah satu jemaat kita yang terkasih. Dan ketika saat itu saya datang dan saya hadir di situ Bapak Ibu sampai di rumah. Ada orang yang datang dan bilang, Pastor minta tolong untuk berdoa, boleh Pastor pimpin dalam doa. Dan sebelum saya berdoa, saya cuma berdiri di situ Bapak Ibu. Saya berdiri diam dan saya bertanya kepada Tuhan apa yang perlu saya katakan. Karena saya tidak diminta untuk mengatakan sesuatu Bapak Ibu, tetapi saya kok tergerak kayaknya Tuhan mau ngomong sesuatu. Saya cuma diminta untuk berdoa, tapi saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan hari ini? Dan saya diingatkan bagaimana ketika Pastor Sam meninggal, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Pastor Sam ini orangnya baik, dia ini loh pendeta, kenapa Tuhan? Dan itu yang saya sampaikan hari itu sebelum saya memimpin di dalam doa, saya katakan, saya ingat waktu Pastor Sam meninggal yang masuk di dalam pikiran saya adalah kenapa Tuhan? Dan mungkin kita belum bisa mengerti kenapa, atau mungkin tidak akan mengerti kenapa, tetapi percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Walaupun belum bisa mengerti atau tidak akan bisa mengerti Bapak Ibu, percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang saya sampaikan hari itu Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya mau kita semua untuk mengingat bahwa kematian pun bukanlah akhir dari segalanya. Seringkali kita takut, seringkali kita khawatir, terpikir terus karena kita merasa bahwa ketika kita mencapai kematian itu titik akhir dari segalanya. Bukan Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya di dalam Yesus, yang telah menerima Dia sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan menerima kehidupan kekal. Kita diselamatkan dan akan menerima kehidupan kekal. Kita perlu ingat itu Bapak Ibu. Orang yang percaya kepadanya akan menerima kehidupan yang kekal. Dan ada satu ayat yang saya mau bacakan hari ini, Yakobus 4. Yakobus 4. Ini belum nyala ya? Sorry. Bisa? Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Kita nggak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup di dunia ini Bapak Ibu itu cuma sementara. Hidup di dunia ini itu cuma sementara. Dan kalau ketika kita mengalami kematian, itu bukan akhir dari segalanya. Karena setelah kematian itu kita punya yang namanya kehidupan kekal. Kalau dibandingkan kehidupan kita yang di dunia ini dengan kehidupan yang kekal, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup di dunia ini itu cuma sementara. Dan satu pertanyaan yang terus masuk di dalam pikiran saya melalui ayat ini adalah, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu?
Apa, kalau saya bisa kasih dalam bentuk pertanyaan yang lain, apa yang kita lakukan dengan hidup kita sampai saat ini? Kalau hidup itu cuma sementara Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita? Apakah arti hidupmu? Kalau mungkin pernah dengar lagu, dan lagu ini terus bermain di dalam kepala saya selama beberapa minggu ini. Lagunya adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya, apa betul kita menyanyikan ini, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan? Pertanyaannya, apakah betul hidup kita ini sudah untuk melayani Tuhan? Atau jangan-jangan hidup ini bukan untuk melayani Tuhan, melainkan untuk mencari berkat. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk kita cari berkat. Wah. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk cari berkat. Nyanyinya seperti itu Bapak Ibu, jangan-jangan. Oh Tuhan, berkati hidupku. Kalau udah nyanyi gitu pasti tangannya, wah Tuhan berkati hidupku. Apakah yang kita nyanyikan itu sesuai dengan apa yang kita hidupi Bapak Ibu? Hidup kita ini untuk melayani Tuhan, atau hidup kita ini untuk mencari berkat? Saya bukan bilang bahwa untuk mencari berkat itu tidak baik. Saya bukan berarti gereja ini tidak mau orang-orang jemaatnya diberkati. Bukan Bapak Ibu. Saya kepingin kita semua diberkati. Tapi pertanyaannya, kalau sudah diberkati terus apa Bapak Ibu? Apakah kita hidup cuma untuk menikmati berkat itu? Atau apakah ada sesuatu yang lain yang dilakukan setelah itu? Kenapa saya membawa pertanyaan ini hari ini? Apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Karena seringkali kita ini sudah puas dan sudah nyaman dengan apa yang kita terima. Oh iya, Tuhan sudah memberkati aku, sudah puas, nyaman. Kita bilang cukup Tuhan, sampai sini aja. Cukup untuk saya menerima dan menikmati berkat ini aja. Oh Tuhan, cukup saya menerima keselamatan dari Engkau supaya nanti suatu hari nanti masuk ke dalam surga, hidup yang kekal. Cukup sampai situ aja. Kita, banyak dari kita kepingin puasnya, tapi kita tidak kepingin tanggung jawabnya. Kita kepingin nyamannya, tapi tidak kepingin diutus sama Tuhan. Kita kepingin Tuhan, aku kepingin berkatnya, tapi kita tidak mau taatnya. Apakah hidup kita ini untuk melayani Tuhan, atau cuma untuk mencari berkat? Dan hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35 mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah apa Bapak Ibu? Menguning. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini bukan berbicara tentang kita harus pergi ke ladang untuk menuai, bukan Bapak Ibu. Tapi ini berbicara, kalau berbicara pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai, itu berarti lihatlah sekeliling kita, banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Sudah banyak orang yang membutuhkan Tuhan ini sebetulnya. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan salah satu jemaat dan dia membantu melayani di satu tempat, dan pelayanannya itu ada banyak orang bermasalah di situ. Dan pada akhir dari perbincangan itu kami berdua mengerti bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh orang-orang itu adalah Tuhan. Kalau boleh dilihat apa sih masalahnya? Sebetulnya mereka ini butuh Tuhan. Coba kita lihat di sekeliling kita Bapak Ibu, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Coba kita lihat di sekeliling kita. Apakah ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan di sekitar kita? Dan hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari Lukas 10. Lukas 10 ini ayat 30 sampai 35 itu berbicara tentang perumpamaan yang Yesus berikan. Perumpamaannya mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanannya, ia dirampok, ia dipukuli, dan ditinggal setengah mati.
Sudah dirampok, dipukuli, dia nggak punya apa-apa lagi. Setengah mati dia, ditinggalkan di tengah jalan. Dan ayat 31 mengatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia apa Bapak Ibu? Ia melihat orang itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam. Yang kedua, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Coba diperhatikan Bapak Ibu ayat ini. Dan ini menarik sekali, karena yang pertama yang melewat adalah seorang imam. Kalau seorang imam, bahasa zaman sekarangnya mungkin kerennya seorang pendeta Bapak Ibu. Seorang pendeta melihat, lalu ia pergi ke seberang, melewatinya, seberang jalan. Yang kedua adalah seorang Lewi. Bapak Ibu tahu seorang Lewi itu apa? Orang dari suku Lewi. Suku Lewi ini adalah orang-orang di mana kalau orang Lewi yang terpilih menjadi seorang imam. Kalau saya bisa memodernkan kata-kata dari dua orang ini, seorang imam dan seorang Lewi, Bapak Ibu, mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya mengerti firman. Seorang imam dan seorang Lewi. Mereka mengerti firman, hafal Alkitab, mereka bisa pergi ke gereja, mereka memberikan persembahan, mereka melayani Tuhan. Tapi ketika mereka melihat orang ini yang membutuhkan pertolongan, mereka pergi ke seberang jalan dan melewatinya. Nah, yang lebih luar biasa lagi di ayat 33 dikatakan lalu datang seorang apa Bapak Ibu? Samaria. Orang Samaria itu identik dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang Samaria yang tidak percaya kepada Tuhan berarti tidak bergereja. Dia tidak tahu firman Tuhan. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, dikatakan apa? Tergeraklah hatinya. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia taruh orang ini di atas keledai tunggangannya dia sendiri. Dia berkorban demi orang yang dia nggak kenal ini, tapi dia lihat membutuhkan pertolongan. Dia rawat orang ini, dibawa ke tempat penginapan, dan ayat 35 bahkan mengatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Betapa luar biasanya orang Samaria ini Bapak Ibu. Dan perumpamaan ini sangat luar biasa ketika saya pelajari, karena seringkali Bapak Ibu, kita pun bisa terjatuh seperti orang imam dan orang Lewi. Kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah datang ke gereja, kita memberikan persembahan, kita tahu kita melakukan kebenaran. Sebetulnya sehari-hari saya taat kepada firman Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, tahu semuanya dilakukan. Tapi ketika melihat orang yang membutuhkan, terkadang kita melihat ke arah yang lain. Kita lihat, terus kita lihat ke arah yang lain. Mungkin karena kesibukan kita, lihat ada orang butuh bantuan, aduh tapi tidak ada waktu, harus cepat-cepat ke gereja ini, harus cepat-cepat ke gereja. Nanti ya. Atau mungkin karena kita juga tertutupi matanya. Seakan-akan ada, kita tahu, tapi seakan-akan kita itu tidak melihat. Saya mau memberikan 2 contoh Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, saya itu sedang makan mie, enak-enak makan mie Bapak Ibu. Tengah-tengah makan mie, ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini sebetulnya dia lumayan rapi pakaiannya, dia pakai kemeja, sudah agak tua sih, pakaian kemeja, celana panjang rapi, pakai sepatu pantofel gitu, tapi dia sambil jalan tuh sambil kayak sedikit pincang-pincang begini Bapak Ibu. Dan ketika dia berjalan seperti itu, dia mendatangi saya dan dia bertanya kepada saya, Pak,
punya 5.000 atau enggak. Waktu saya diminta punya 5.000 atau enggak, saya berpikir dulu, diproses. Punya 5.000 atau enggak. Di dompet saya Bapak Ibu ada 25.000, 20.000 dan 5.000. Lalu saya berpikir, kalau saya kasih 5.000 saya ke dia, nanti saya bayar parkir pakai apa? Itu yang masuk pikiran saya. Lalu saya mulai berpikir lebih banyak lagi, saya bilang kepada diri saya, kalau saya kasih 5.000 terus orang ini ternyata nipu saya, gimana? Kalau saya kasih 5.000 ternyata orang ini tidak butuh 5.000 tapi dia minta-minta, terus gimana? Lalu saya mengatakan kepada Bapak ini, maaf Pak, saya tidak punya 5.000. Lalu Bapaknya cuma ngomong, oh iya oke, makasih Mas, dia jalan. Waktu dia jalan, saya melihat seperti itu, saya tertegur dalam hati saya Bapak Ibu. Saya kecewa dengan diri saya sendiri, karena apa? Masuk cuma 5.000 tidak dikasih, Rek. Tapi ketika waktu saya diminta 5.000, yang masuk di pikiran saya adalah, kalau saya ditipu gimana? Kalau saya memberi dia bohong gimana? Saya melihat Bapak Ibu, tetapi setelah itu saya melihat ke arah yang lain. Setelah Bapak itu pergi, saya cuma bisa kecewa Bapak itu. Harusnya saya kasih si 5.000 ini. Cuma 5.000 aja masa berpikir seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua Bapak Ibu. Bulan lalu, saya sedang melayani di dalam ibadah penghiburan. Nah, ibadah penghiburan ini, acaranya itu bukan punyanya gereja. Karena orang ini tidak berjemaat di gereja. Jadi ada orang yang minta tolong dengan kami bantu untuk layani. Sejujurnya Bapak Ibu, saya sedikit kesal. Karena saya pikir, aduh, ini makanya perlu bergereja. Makanya perlu bergereja ini. Sekarang kita yang bantu. Saya sedikit kesal sebetulnya Bapak Ibu. Kalau dulu enggak cari gereja, sekarang butuh cari gereja. Kesel sebenarnya Bapak Ibu. Saya berpikir saya mau datang menyampaikan firman, setelah itu saya pulang. Tapi waktu saya sampai di tempat itu Bapak Ibu, saya mulai bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kok Tuhan mengirimkan saya ke tempat ini? Kenapa Tuhan? Karena dia bisa minta tolong gereja lain, dia bisa minta tolong orang lain sebetulnya. Tapi Tuhan, pada waktu itu juga ada Pastor Fani, ada Pastor Hari. Saya pikir, Tuhan kenapa kok nggak panggil, kenapa kok bukan Pastor Fani atau Pastor Hari aja? Tapi kenapa saya? Dan waktu saya tanya sama Tuhan, oke Tuhan, kenapa Tuhan? Coba kenapa Tuhan? Dan betul Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan firman Tuhan di situ, ada satu anak yang datang kepada saya. Anak ini tidak bisa berbahasa Indonesia, anak ini berbahasa Inggris. Dan dia tanya kepada saya, apa yang akan terjadi kepada kakek saya? Karena yang waktu itu meninggal adalah kakeknya. Ini adalah cucu dari yang meninggal. Dia tanya sama saya, apa yang akan terjadi kepada kakek saya? Dan di situ Bapak Ibu, saya sadar bahwa saya hadir di tempat itu karena sebuah tujuan. Bahwa Tuhan telah mengirimkan saya ke tempat itu untuk bertemu dengan anak ini dan menyampaikan tentang kabar baik. Anak ini sudah bergereja, lama bergereja, tapi dia tidak mengerti mengenai keselamatan. Saya menyampaikan itu kepada dia. Coba kalau yang datang orang lain Bapak Ibu, belum tentu bisa berbahasa Inggris, belum tentu bisa menjelaskan dia. Tapi saya mulai sadar bahwa kalau saya melihat seperti orang Samaria ini, ketika saya melihat, saya akan menemukan dan Tuhan akan memenuhi saya dengan belas kasihan. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kita seperti yang pertama atau seperti yang kedua? Apakah kita menjalani hidup ini cuma terima berkatnya, terima enaknya, setelah itu kita tidak mempedulikan yang lain? Atau apakah kita sekarang punya mindset yang baru, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku ada di tempat ini? Tuhan mau aku bertemu dengan siapa? Tuhan mau aku berbicara dengan siapa? Tuhan mau aku menyampaikan ini untuk siapa? Siapa di sekelilingku yang membutuhkan Tuhan? Aku mau menyampaikan firman Tuhan. Itu Bapak Ibu, memandang ladang yang sudah menguning, ada tuayan-tuayan baru, ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Tapi apakah kita selama ini, kalau saya boleh kasih kata yang agak nggak enak Bapak Ibu, apakah kita selama ini egois, cuma memikirkan diri kita sendiri? Cukup aku puas dan nyaman, setelah itu sisanya tidak perlu Bapak Ibu. Tapi hari ini marilah kita semua mulai untuk melihat sekeliling kita. Dan biarlah kita juga dipenuhi belas kasihan. Hari ini saya mau memberikan 3 poin sebetulnya. 3 poin yang sangat singkat saja Bapak Ibu.
bahwa ketika kita ini, kalau kita mau menjangkau, memenangkan orang lain, sebetulnya apa sih temanya bulan ini? Bapak Ibu, temanya bulan ini kita mau mengajarkan jemaat untuk mulai memenangkan orang-orang di sekitar kita. Itu loh yang mau diajarkan bulan ini. Jangan sampai kita cukup cuma menerima saja, tapi biarlah kita yang sekarang menjadi berkat. Bukan cuma diberkati aja, tapi biarlah kita yang menjadi berkat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita telah pelajari bersama-sama, yang pertama kita perlu untuk melihat. Lihatlah di sekitar kita, apakah ada orang yang membutuhkan Tuhan. Kalau sudah melihat, kita sudah tahu, kita digerakkan oleh kasih, terus sekarang apa? Mulai kita doakan Bapak Ibu. Doakan itu bukan tiba-tiba Bapak Ibu datang ke depannya dia, lalu Bapak tengking, Bapak Ibu tengking gitu, dia ditengking. Bukan Bapak Ibu. Berdoa dulu. Di rumah, malam, pagi, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk dia. Aku berdoa supaya dia bisa dirubahkan, supaya dia bisa menemukan Engkau, bisa menerima firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kita doakan secara pribadi Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah doakan, yang selanjutnya adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ini saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, tapi saya mau ulang sekali lagi. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maksudnya itu apa? Kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebenaran. Boleh katakan bersama-sama, kasih, kuasa, dan kebenaran. Kasih, kuasa, dan kebenaran. Kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan, artinya apa? Kita memberikan berkat untuk orang yang membutuhkan, atau mungkin selain berkat kita juga memberikan waktu kita. Kalau kita memberikan kuasa itu berarti apa Bapak Ibu? Kita menjadi perpanjangan tangan kuasa Tuhan, berarti apa? Kalau ada orang yang sakit, kita doakan atau lari Bapak Ibu. Kalau ada roh jahat, kalau kelihatan ada setan gitu Bapak Ibu, kita doakan, kita usir, atau kita lari Bapak Ibu. Saya bertanya dalam kelas saya beberapa minggu yang lalu, kalau kelihatan setan, kita usir atau kita lari. Ada yang bilang lari, ada yang bilang usir. Tapi saya bilang, kalau kita punya kuasa sekarang, berarti kita bisa dong mengusir, betul ya? Nggak perlu nunggu panggil Pastor Fani, tolong usirkan Pastor Fani. Nggak perlu, kita sudah terima kuasa. Kalau ada orang yang sakit, kita doakan. Kalau ada orang yang kerasukan, kita usir roh jahatnya. Betul? Kalau ada orang yang berkebutuhan, kita doakan supaya dia diberkati. Menjadi perpanjangan kuasa Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjadi perpanjangan kebenaran Tuhan. Kita menyampaikan tentang firman Tuhan. Kita menyampaikan tentang kabar yang baik ini. Kita menyampaikan tentang nasihat-nasihat. Mungkin kalau kita tidak bisa menyampaikan ayat-ayat, Bapak Ibu, kita bisa memberikan nilai-nilai yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi juga jangan lupa untuk menjadi teladan. Jangan sampai cuma ngomong aja, ternyata hidupnya kita juga tidak menunjukkan kebenaran Tuhan Bapak Ibu. Menjadi perpanjangan kasih, kuasa, dan kebenaran. 3 ini Bapak Ibu. Dan kalau saya boleh kembali mengorek konteks dari Yohanes 4 ayat 35 tadi, yang mengatakan bahwa ladang-ladang sudah menguning, sudah saatnya kita menuai Bapak Ibu. Kenapa kok berbicara seperti itu? Nah, konteksnya dimulai dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 3, di mana dari situ? Dikatakan pada saat itu Yesus, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia apa Bapak Ibu? Harus melintasi. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ini unik sekali Bapak Ibu kalau dipelajari. Ia meninggalkan Yudea, kembali lagi ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau saya, ada mapnya enggak ya? Kalau saya boleh tunjukkan, mungkin saya bacakan ayat sebelumnya dulu. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul berapa? 12. Pukul 12. Kalau saya boleh tunjukkan mapnya Bapak Ibu, di sini digambarkan perjalanan dari Yudea ke Galilea.
Dan di tengah-tengah antara dua kota itu ada yang namanya Samaria di tengah-tengahnya. Jadi kalau mau pergi dari Yudea ke Galilea, paling cepat itu lewat Samaria, Bapak Ibu. Tapi karena banyak orang Yahudi yang tidak suka dengan orang-orang Samaria, biasanya kalau mereka mau pergi ke Galilea, mereka mengambil jalur yang merah. Mereka mengambil perjalanan yang lebih jauh supaya tidak lewat Samaria. Tetapi kalau kita baca ayat yang tadi yang sebelumnya, dikatakan ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Seakan-akan kayak Yesus perlu untuk melewati Samaria. Dan ternyata saat itu ketika dia sudah sampai di suatu kota yang namanya Sikar, dia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Bapak Ibu, saya tanya, kalau jam 12 siang duduk-duduk di luar panas atau enggak, Bapak Ibu? Panas, apalagi di Surabaya panas. Coba bayangin duduk-duduk panas jam 12. Seakan-akan kayak dia perlu untuk ada di situ. Dan kalau kita mengikuti ceritanya, ada wanita yang datang. Wanita apa? Wanita Samaria. Wanita Samaria ini datang dan Yesus meminta kepada wanita ini, berikanlah aku minum. Berilah aku minum. Wanita ini bertanya kembali, masakah engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku? Masa orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Kan orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus mengatakan kepada dia, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya atau pastilah engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Bapak Ibu, di situ kalau kita lihat Yesus dengan sengaja, yang tadi biasanya kalau orang lewat pinggir yang lebih jauh supaya tidak lewat Samaria, dia dengan sengaja melewati Samaria. Dia dengan sengaja duduk di tempat itu jam 12 siang di pinggir sumur, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa wanita ini membutuhkan dia. Wanita ini membutuhkan Yesus. Dan akhirnya setelah mereka berbincang-bincang, Yohanes 4 ayat 13 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menyampaikan kebenarannya kepada wanita ini. Yesus menyampaikan kebenaran. Kalau tadi saya mau kasih contoh sebenarnya, Yesus menunjukkan kasihnya, bagaimana dia melewati khusus kota itu, dia duduk di panas-panas, menunjukkan kasihnya bahwa dia menunggui wanita ini. Ini Yesus menyampaikan kebenarannya. Lalu setelah berbincang-bincang, wanita ini bilang, aku mau air yang tidak pernah habis ini, supaya saya tidak perlu kembali lagi ke sumur ini. Aku mau. Lalu Yesus mengatakan, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata perempuan itu kepadanya. Setelah Yesus menunjukkan kuasanya, apa yang dikatakan perempuan ini? Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saya lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ketika dia telah menyadari ternyata yang dia temui ini adalah Mesias, Bapak Ibu. Dikatakan maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana dia menunjukkan kasihnya, kuasanya, dan kebenarannya ketika wanita ini menerima kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Ketiga hal itu, Yesus mengubahkan kehidupannya dia. Dan tidak cuma mengubahkan kehidupannya,
dia juga akhirnya mengubahkan kehidupan dari orang-orang yang ada di dalam kota itu, Bapak Ibu. Dari perbuatan Yesus kepada satu wanita Samaria adalah kepada satu kota. Lihat dampaknya Bapak Ibu. Betapa luar biasanya dampak yang dilakukan oleh satu orang Bapak Ibu. Lalu datanglah murid-muridnya Bapak Ibu. Karena Yesus belum makan, murid-muridnya tadi membawakan makanan untuk Yesus. Lalu dikatakan, ayo makan, Yesus ayo makan. Tapi dia bilang, saya tidak perlu makan. Karena makananku adalah melakukan kehendaknya yang mengirimkan aku. Lalu dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Setelah kejadian ini Bapak Ibu, setelah bagaimana wanita ini hidupnya dirubahkan dan dia mengubahkan orang-orang di sekitarnya, dibawalah mereka kepada Yesus. Yesus mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita, Bapak Ibu. Dan banyak orang Samaria dari kota itu, telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Melalui kesaksian satu orang, melalui satu orang yang hidupnya dirubahkan, banyak orang di Samaria, orang-orang Samaria dari kota itu hidupnya pun diubahkan. Mereka pun percaya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saya mau tutup dengan ayat ini. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Betapa luar biasanya cerita ini Bapak Ibu. Seringkali kita pakai cerita ini, kita cuma belajar mau tidak terima air kehidupan yang tidak akan pernah habis. Tapi kalau kita baca cerita ini sampai selesai Bapak Ibu, cerita ini adalah bagaimana Tuhan memakai orang Samaria yang hidup, wanita Samaria yang hidupnya telah diubahkan, mengubahkan satu kota Bapak Ibu. Kalau kita pelajari visi kita di gereja ini, apa visi kita di gereja ini? Mentransformasi komunitas kita. Mentransformasi komunitas kita. Kalau kita hidup Bapak Ibu cukup puas dengan cuma berkat aja, cuma menerima keselamatan aja, tapi tidak mau keluar untuk menyampaikan, kira-kira bisa nggak komunitas kita diubahkan? Nggak bisa. Perubahan datang dari kita Bapak Ibu. Belajar dari wanita Samaria ini, bagaimana kehidupannya telah diubahkan dan dia mengubahkan kehidupan orang lain. Hari ini ayo kita lihat kepada sekeliling kita. Kalau ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan Tuhan, apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan memandang ke arah yang satunya dan melakukan kehidupan kita sehari-hari seperti tidak ada yang membutuhkan Yesus? Atau apakah kita akan mulai memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus? Karena saya percaya Tuhan akan memakai kita semua seperti wanita Samaria ini untuk memenangkan komunitas kita. Amin Bapak Ibu, untuk memenangkan kota kita. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk memenangkan kota kita, memenangkan komunitas kita? Amin. Wah kayaknya enggak banyak ini kayaknya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa? Amin. Amin. Saya boleh minta tim praise and worship untuk naik. Nanti kita sebentar akan menyanyikan lagu, tapi saya mau menutup dengan satu hal ini Bapak Ibu. Saya berbicara dengan satu orang dan dia berkata seperti ini. Kebetulan dia sangat sedih karena ditinggalkan oleh Pastor Sam. Sudah lama sebenarnya, tapi saya ketemu lagi dan saya bercerita-cerita. Dan ibu ini berkata kepada saya, luar biasa loh Pastor Sam. Apa yang luar biasa? Kalau Bapak Ibu bertanya, apa yang luar biasa yang mengenal Pastor Sam? Apa yang luar biasa tentang Pastor Sam? Yang menjadi nomor 1 biasanya dikatakan adalah hatinya Pastor Sam. Betul Bapak Ibu? Hatinya Pastor Sam. Dan saya mulai merenungkan itu. Yang luar biasa dari Pastor Sam adalah hatinya Pastor Sam. Saya sangat mengucap syukur kalau di gereja ini kita punya teladan yang luar biasa dari Pastor Sam. Tapi biarlah teladan itu bukan cuma menjadi sebuah cerita,
tapi menjadi sebuah pelajaran untuk kita lakukan juga Bapak Ibu. Yang luar biasa kalau kita pelajari dari Pastor Sam adalah apa yang kita pelajari hari ini. Kalau Pastor Sam melihat seseorang yang membutuhkan, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia akan membantu. Saya tahu ada banyak cerita, kalau saya cerita kayaknya nggak selesai-selesai. Bagaimana ada orang yang bannya kempes, lalu sama Pastor Sam langsung dikasihin uang, dah ini pompa ban. Kalau melihat orang yang butuh, Pastor Sam dipenuhi oleh belas kasihan dan dia langsung melakukan Bapak Ibu. Itu yang luar biasa dari Pastor Sam. Tapi saya percaya bahwa apa yang Pastor Sam teladani itu bukan cuma bisa dilakukan oleh Pastor Sam. Karena ibu ini mengatakan kalau kita cari di mana-mana tidak ada yang seperti Pastor Sam. Betul Bapak Ibu, tidak ada yang seperti Pastor Sam. Tapi kita bisa jadi seperti Pastor Sam karena Pastor Sam pun juga belajar untuk bisa menjadi seperti Yesus. Kita bisa untuk belajar menjadi seperti Yesus. Bagaimana Yesus mengeluarkan waktunya dia untuk melewati Samaria, untuk duduk di tempat itu, untuk menunjukkan kasih-Nya. Begitu juga Pastor Sam untuk menunjukkan kasih Tuhan. Kita pun bisa menunjukkan kasih Tuhan Bapak Ibu. Pilihannya kita mau atau tidak. Jadi hari ini kalau kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan cuma nyanyikan karena ini sebuah lagu yang kita sudah hafal Bapak Ibu. Tapi biarlah ini menjadi doa kita, bahwa hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Boleh diberkati, bagus diberkati, tapi pakailah berkat itu untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya tahu firman Tuhan hari ini berat. Karena apa? Karena isinya bukan diberkatilah engkau. Saya tahu karena sebuah tanggung jawab itu tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan memberikan amanat. Ayo kita menangkan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ladang-ladang sudah menguning. Karena banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Yang butuh Tuhan bukan cuma kita Bapak Ibu. Banyak sekali orang yang membutuhkan Tuhan, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka memerlukan Tuhan. Disitulah tugas kita untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah yang engkau butuhkan. Tuhan Yesus itu yang engkau butuhkan. Yang engkau butuhkan bukan uang. Yang engkau butuhkan bukan cuma masalahmu selesai, tapi engkau membutuhkan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada berkat, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di dalam Yesus Kristus ada kemenangan, ada ketenangan, ada sukacita di dalam Yesus Kristus. Biarlah hari ini kita tidak menjadi cuma orang yang diam saja menikmati berkat, tapi biarlah kita yang menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.